Afti Ramadhani dari kelas 72 Manajemen Strategik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan internal untuk PT Rumah Sakit Awal Bros. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu lingkungan umum. Faktor-faktornya yang pertama politik. Yang pertama itu kebijakan pemerintah terkait layanan kesehatan seperti jaminan kesehatan atau JKN dan BPJS Kesehatan, regulasi perizinan rumah sakit dan sertifikat akreditasi sesuai standar Kementerian Kesehatan. Yang kedua, ekonomi, daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan premium. Yang kedua, fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan pembayaran asuransi kesehatan. Yang ketiga, sosial, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pelayanan berkualitas. Yang kedua, tren demografi seperti populasi yang menua, meningkatkan kebutuhan perawatan kesehatan. Empat, teknologi, inovasi seperti telemedicine dan digitalisasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, perangkat medis modern untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, lingkungan, tuntutan pengelolaan limbah medis yang ramah lingkungan, penerapan prinsip Green Hospital. Yang kedua, lingkungan industri, ancaman pendatang baru, yaitu tingginya biaya awal dan perizinan membuat hambatan masuk relatif tinggi. Namun, pemain baru dengan inovasi atau model bisnis unik seperti klinik digital dapat menjadi ancaman. Kekuatan pemasok. Yang pertama, pemasok obat-obatan, alat medis, dan tenaga medis memiliki daya tawar tinggi karena rumah sakit sangat bergantung pada mereka. Yang kedua, rumah sakit harus menjalani hubungan baik dengan pemasok strategis untuk mengurangi ketergantungan. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Pasien semakin kritis dalam memilih layanan kesehatan, menuntut pelayanan berkualitas yang harga terjangkau. Yang kedua, peningkatan jumlah pasien BPJS memberikan tantangan untuk menjaga kualitas di tengah biaya yang rendah. Yang keempat, ancaman produk. Kehadiran layanan kesehatan alternatif seperti pengobatan herbal, klinik, atau layanan kesehatan online. Yang kedua, telemedicine dapat menjadi substitusi bagi konsultasi langsung. Yang kelima, persaingan antar kompetitor. Persaingan ketat di antara rumah sakit besar seperti Siola, Mayapada, dan Hermina. Yang kedua, diferensiasi dalam layanan spesialisasi dan teknologi menjadi kunci untuk bersaing. Yang ketiga, lingkungan internal. Yang pertama, sumber daya, tenaga medis yang kompeten. Yang kedua, fasilitas modern seperti alat diagnostik canggih dan unit gawat darurat. Lokasi yang strategis, rumah sakit berbagai kota besar. Kapabilitas, sistem manajemen rumah sakit berbasis digital dan efisien. Yang kedua, kemampuan menangani berbagai jenis kasus medis termasuk kasus kompleks. Kelebihannya, fokus pada layanan dengan customer. Yang kedua, jaringan luas di berbagai wilayah meningkatkan kepercayaan pasien. Kelemahannya, ketergantungan pada tenaga medis tertentu atau spesialis tertentu. Tantangan dalam menangani pasien BPJS yang membutuhkan efisiensi biaya. Jadi, kesimpulannya, lingkungan umum yaitu adaptasi terhadap regulasi pemerintah dan memanfaatkan teknologi baru sangat penting. Dalam lingkungan industri, fokus pada diferensiasi layanan dan pengelolaan efisiensi dalam menghadapi persaingan dan tuntutan pasar. Kalau dalam lingkungan internal, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi layanan, pelatihan sumber daya manusia, dan efisiensi operasional. Rumah sakit Awal Bros dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor kesehatan. Selanjutnya, rekomendasi strategi korporat. Strategi jangka pendek. Yang pertama, digitalisasi layanan, yaitu mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk layanan seperti pendaftaran online, konsultasi telemedicine, dan rekomendasi medis elektronik. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu optimalisasi biaya operasional dengan manajemen rantai pasok yang efisien terutama untuk obat dan alat medis. Yang ketiga, peningkatan layanan BPJS,
Mengembangkan unit khusus untuk pasien BPJS guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Strategi jangka menengahnya yaitu diferensiasi layanan, menawarkan layanan unggulan seperti perawatan jantung, onkologi, dan pediatrik sebagai pusat keunggulan, memperkuat layanan home care dan rawat jalan untuk menjangkau segmen pasien yang lebih luas. Yang kedua, ekspansi geografis, membuka cabang baru di daerah dengan permintaan tinggi untuk layanan kesehatan berkualitas. Yang kedua, fokus pada kota-kota tingkat kedua dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang ketiga, kemitraan strategis, menjalin kerjasama dengan asuransi kesehatan swasta untuk meningkatkan basis pelanggan non-BPJS. Yang kedua, bekerja sama dengan universitas kedokteran untuk mendapatkan akses pada talenta media terbaik. Strategi jangka panjangnya yaitu investasi pada teknologi canggih dengan mengadopsi robotika untuk bedah presisi dan sistem kecerdasan buatan untuk menganalisis diagnostik. Membuat sistem terpadu berbasis cloud untuk pengelolaan rumah sakit. Yang kedua, inisiatif keberlanjutan yaitu dengan menerapkan Green Hospital Initiative dengan efisiensi energi, pengelolaan limbah medis yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi yang hemat energi. Yang ketiga, penguatan branding, membangun citra sebagai rumah sakit terdepan di bidang inovasi dan layanan premium. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan unggulan. Demikianlah analisis tentang lingkungan umum, internal, dan industri tentang PT Rumah Sakit Awal Bros. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.